Cukup satu benda dibacakan dengan cara tertentu, langsung kena. Yang semula cuek bisa berubah total, menempel seperti di lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat seluruh saudara yang selalu setia menyimak di channel Mbah Salim ya. Semoga malam ini hati tenang, pikiran lapang, rezeki lancar, dan keluarga diberi keselamatan lahir batin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, para saudaraku, soal hubungan, soal perasaan, kadang tak bisa diselesaikan hanya dengan logika. Yang sudah berumah tangga pun kadang goyah. Makanya kalau ada sesuatu yang bisa jadi perantara, asal digunakan dengan benar ya, kenapa tidak? Nah, para saudaraku, malam ini ya, saya ijazahkan satu amalan khusus yang biasa disebut sebagai pelet spontan, atau biasa juga disebut ilmu kontang. Ilmu ini bersifat langsung kerja, tak perlu ritual panjang, tapi ada syarat yang mesti dipahami. Jangan asal main ya, jangan digunakan sembarangan. Amalan ini dikhususkan bagi seorang pria yang sedang menghadapi pasangan yang mulai dingin, menjauh, atau bahkan sudah tidak peduli ya. Bisa juga dipakai saat ingin menyentuh hati seseorang yang terasa jauh. Tapi bukan untuk main-main. Benda yang digunakan sangat sederhana. Hanya satu jenis cabai yang dipakai sebagai media. Tapi bukan sembarang cabai. Nah, para saudaraku dimanapun berada ya, bagaimana cara menyiapkan secara benar ya? Jangan dilihat dari bentuknya yang kecil. Sebab ketika sudah dibacakan dengan cara tertentu, cabai ini bisa menjadi kunci pengikat batin, terutama bila dilakukan pada waktu dan kondisi yang tepat. Masih banyak yang belum tahu, dan justru itu, ya, ilmu ini jarang tersebar. Ingatlah, ini bukan cerita kosong. Ini ilmu lama, tapi sering disimpan rapat-rapat oleh orang-orang tua. Bila berhubungan sudah mulai hambar, bila tatapan sudah terasa dingin, kalau suara mulai seadanya ya, jangan buru-buru menyalahkan. Kadang, bukan karena ada yang salah, tapi karena rasa sudah melemah, daya tarik batin tak lagi menyala. Disinilah media cabai ini digunakan. Bukan untuk pamer, bukan untuk main api, tapi untuk membangkitkan kembali sesuatu yang pernah kuat di awal. Cukup satu cabai merah segar ya para saudaraku. Ya. Lalu ditiupkan dengan niat, disimpan tanpa sepengetahuan siapapun. Maka efeknya bisa muncul dalam hitungan hari. Pasangan bisa berubah drastis, sentuhan terasa beda, kedekatan makin kuat, dan gairah yang padam bisa menyala lagi. Tapi hati-hati, jangan sekali-kali dipakai ke orang lain, apalagi istri orang lain atau merusak pagar ayu. Akibatnya bisa fatal. Ini bukan ilmu sembarangan ya para saudaraku. Sekali terkena yang bersangkutan bisa mendadak ingin menempel, mencari-cari, bahkan tergila-gila pada saudara. Nah, sebelum diamalkan, pahami dulu batasnya. Jangan asal dijalankan saja ya. Karena kalau salah sasaran, bisa jadi petaka. Caranya tidak sulit. Cabai merah, dipilih yang segar ya. Jangan layu. Tidak ada goresan atau busuk. Setelah dipegang dengan tangan kiri ya, lalu jari jempol dan telunjuk kanan memusut, ya, memungut, memegang ujung cabai perlahan. Gerakannya pelan, tapi mantap. Saat itu tatapan tidak boleh kemana-mana, hanya diarahkan ke orang yang jadi sasaran ya. Kalau sedang bersama istri atau pasangan, cukup lihat wajahnya dengan tenang. Jangan menunjukkan niat apapun, tapi dalam hati mulai dibaca, diulang-ulang tanpa suara. Tidak perlu dilafalkan keras, cukup dalam pikiran atau hati saudara. Yang penting mata tidak lepas, tangan tetap memungut,
memegang ujung cabai begini. Dan hati benar-benar menyatu ke arah tujuan. Biasanya, bila dilakukan dengan benar, orang yang dilihat akan merasa gelisah, tidak tenang, pikirannya mulai kacau ya. Lalu muncul rasa ingin didekati, disentuh, bahkan tanpa sadar tubuhnya bereaksi. Hawa nafsunya naik tinggi. Itu tanda bahwa daya sudah mulai masuk. Bila dilakukan sembarangan, apalagi tanpa kendali, bisa berbalik arah ya. Maka jangan lanjut bila belum benar-benar paham. Nah, para saudaraku, caranya saat cabai sudah digenggam, tangan mulai bergerak perlahan. Cukup dengan jari telunjuk dan jari jempol. Begini ya, dipegang. Nah, bagian ujungnya dipelintir pelan-pelan. Napas ditarik pelan-pelan, ya. Nah, tidak usah dibuat dalam-dalam. Nah, di dalam hati sambil tahan napas, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahruju ilmani bil farji. Ya, bacaan itu tidak perlu dikeraskan ya, sambil meluntir, memintir, memutar cabai ini. Dibaca cukup dalam hati, ya. Membaca bismillah cukup 1 kali dari awal ya. Setelah itu dibaca mantranya. Dan selebihnya langsung masuk ke lafaz inti. Fokus tetap dijaga. Tatapan tidak dilepas dari wajah pasangan yang kita tuju ini ya. Nah, gerakan tangan jangan berhenti sambil dipeluntir-peluntir ya. Tidak perlu berburu-buru sambil mengulangi bacaan itu sampai dirasa ada getaran di dalam dada saudara atau tubuh mulai terasa hangat. Kadang ya, bila dialami si target, pasangan itu akan menunjukkan tanda-tanda gelisah, resah, atau mendekati saudara dengan sikap yang sangat manja. Itu sinyal bahwa daya sudah mulai bekerja. Bila dilakukan dengan benar, gairah yang semula redup, yang benci, yang suka marah, yang suka emosi, yang suka ngomel, bisa kembali menyala. Bahkan lebih panas dari biasanya. Biasanya dalam waktu tak lama, pasangan akan mulai membuka diri, mendekat, dan tak bisa menahan keinginannya untuk bersama dan selalu ingin dekat sama saudara. Nah, ilmu ini tak perlu dijalankan setiap hari ya. Cukup saat terasa hubungan mulai hambar saja, atau sering cekcok, bertengkar, dan lain sebagainya. Ataupun ketika ingin membangkitkan kembali getaran yang pernah hilang. Ya, yang penting jangan dipakai untuk orang lain ya, atau merusak pagar ayu. Apalagi bila tidak diniatkan untuk dinikahi. Karena ya, efeknya bisa sangat sadis dan kuat. Bahkan terlalu kuatnya, sampai-sampai tak bisa ditolak. Bila sudah dijalankan, ya, jangan lupa kendalikan diri saudara. Kadang yang dipanggil itu terlalu cepat datang secara instan ya, spontan. Nah, kadang juga datangnya saat kita belum siap. Itulah resiko dari ilmu yang langsung bekerja ini. Maka untuk para saudaraku, hati-hatilah saat mengusap, memelintir cabai tersebut dengan ilmu ini. Hati-hati saat memandangnya ya, karena sekali getaran itu masuk, yang jauh bisa jadi mendekat, yang dingin bisa tiba-tiba menghangat. Nah, untuk para saudaraku dimanapun berada, silakan diamalkan sekarang juga ya. Bila tidak berkenan, silakan abaikan saja. Siapa tahu suatu hari saudara membutuhkan ilmu ini. Bila ada kata kurang pantas, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.